Kami percaya ada sukacita di setiap hati kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami percaya ibadah Natal pada tahun ini berkesan luar biasa di hadapan Engkau, dan kami bersyukur Tuhan, kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang masih dan setia menyembah Engkau, Yesus sebagai Raja kami. Kami bersyukur, kami serahkan waktu ibadah kami, baik yang saat ini ada di onsite ataupun di online. Kami percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami untuk menikmati segala berkat rohani pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan Yesus. Kita semua bersuka cita, luar biasa. Natal yang berbeda, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah, Dia tidak pernah berbeda. Natal berbicara tentang Dia yang dilahirkan sebagai harapan dalam hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya.
kembali duduk. Kita puji, kita naikkan segala macam pujian, kehormatan hanya bagi Tuhan. Mari puji anak Allah Maha Tinggi. Mari puji anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Mari puji anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Pemerintah selamanya. Pemerintah selamanya. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur di hadapannya. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi,
Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah nyatakan kepada kami, khususnya bagi jemaat Tuhan di tempat ini, dan terutama bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea. Kami tahu ini semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada kami semua. Dan kami tahu Engkau sudah memberkati kami pagi ini, tatkala kami mulai memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau dengan nyanyian pujian kami. Dan kini Tuhan, kami mau dasari ibadah kami pagi ini di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, hati, kepikiran kami, bahkan pendengaran dan mata kami. Biar kami boleh fokus pada firman-Mu, sehingga firman-Mu akan jadi bagian hidup kami, dan kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia Allah yang sudah memberkati kita semua pada saat ini. Ya, ibadah ini merupakan suatu momen yang spesial, yang luar biasa. Ya, 3 in 1. Jubileum 17 tahun pelayanan dari Bapak Pendeta Hosea, sekaligus hari ulang tahun ke-70 dari Bapak Pendeta Hosea di dalam suasana Natal. Ya, terima kasih buat Pak Hosea dan semua pengurus yang sudah memberikan kepercayaan, kehormatan, bahkan penghargaan kepada saya untuk dapat bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian belajar firman Tuhan di dalam kita merayakan Natal. Ya, kalau saya tadi malam di Puri Anjasmoro hanya ibadah Natal, ya. Dan nanti sore di Pekunden ibadah Natal. Karena biasanya kami bertahun-tahun tidak pernah Natal di gedung gereja, selalu di gedung umum karena ya kapasitas tempat duduk yang tidak bisa menampung. Jadi beberapa tahun pindah-pindah gedung mana yang bisa, dan beberapa tahun terakhir kami mendapatkan kesempatan menggunakan aula daripada USM, Universitas Semarang ya, yang di arteri Soekarno-Hatta dengan gratis. Ya, itu hal yang luar biasa. Tahun ini gimana Pak? Jauh-jauh hari sudah akan dipersiapkan. Saya katakan tahun ini kita tidak merayakan Natal di gedung umum karena protokol kesehatan. Daripada kita nanti dibubarin sama aparat, mending kita ibadah Natal saja di gereja. Jadi tadi malam di Puri Anjasmoro, nanti sore di Pekunden Dalam, dan pagi ini saya ada di sini. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Biasanya Natal itu identik dengan sukacita, amin. Ya. Jadi kalau kita merayakan Natal, jangan cemberut, jangan susah, semangat, amin. Karena berita yang disampaikan kan berita sukacita, bukan berita yang menakutkan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia datang dalam Natal untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia dan sesama manusia yang rusak di Taman Firdaus, di Taman Eden, di taman kesukaan itu. Dan Dia datang ingin memulihkan keadaan manusia yang telah rusak citra dirinya dengan ingin membangun kembali hubungan manusia dengan Allah Pencipta. Dan Dia ingin memulihkan sukacita yang hilang, damai sejahtera yang hilang. Dan Dia ingin supaya umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan,
senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sangat tepat sekali ya tema gereja di tempat ini mengambil tema nyanyian pujian Maria. Ada apa dengan Maria sehingga dia mau menyatakan, mengungkapkan isi hatinya tatkala dia menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini mari kita akan membaca bersama di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-46 dan saya akan membaca sampai ayat yang ke-48. Ya, berkata demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan menyebut aku berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, bagian firman Tuhan ini merupakan ungkapan isi hati dari Maria. Karena dia mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, dia melakukan hal ini untuk meresponi berkat dan anugerah Allah yang telah ia terima. Dan tentu kita tahu semua lewat pembacaan Alkitab kita sehari-hari, khususnya bagian-bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal. Dan Maria ini merupakan salah satu tokoh wanita yang luar biasa di dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu kita bersyukur karena hal ini terjadi pada 2020 tahun yang lalu di Bethlehem, Yehuda, dan kita mendapat bagian di dalamnya tatkala kita meresponi akan Sang Natal hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ia berkata, dia berkata bahwa jiwanya memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau kita berbicara tentang jiwa, jiwa itu terdiri dari 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Berarti segenap kehidupannya dia rindu memiliki pikiran seperti Kristus. Dan dia ingin selalu berpikir tentang Kristus. Dan dia ingin memiliki pikiran seperti Kristus. Yang kedua, jiwa itu di dalamnya ada perasaan. Dan tentu juga Maria ingin memiliki perasaan seperti Kristus tatkala dia menjalani kehidupan. Dan kita tahu Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Tidak pernah Yesus melihat orang yang sedang di dalam kesulitan, kesusahan dan membutuhkan pertolongan, lalu dia lewat begitu saja. Perasaannya sangat halus, sangat lembut, dan penuh dengan belas kasihan. Lalu kehendak, Maria merindukan supaya kehendaknya seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Hatinya memiliki keinginan dan kerinduan seperti yang Yesus inginkan, yang Yesus rindukan, yang Yesus kehendaki. Dan apa yang dikehendaki oleh Kristus, perhatikan,
yang dikehendaki oleh Kristus dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kesetiaan, kekudusan, dan hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih. Ini yang diinginkan oleh Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, pikiran, perasaan, dan kehendak, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Kalau kita membaca tulisan nyanyian pujian Maria, itu dirangkum menjadi satu, yaitu memuliakan Allah. Dan Maria melakukan hal ini semua hanya untuk Dia. Semua hanya untuk juru selamat. Semua hanya untuk Dia yang mengasihi umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, dan terutama mengasihi Maria. Bapak Pendeta Hosea. Ya. Hari ini tentu penuh dengan sukacita, amin. Dan dia mengajak seluruh jemaat yang ada, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira, bukan siapa-siapa, untuk siapa, tapi untuk Tuhan. Bergembira karena Allah juru selamatku. Saya ingat dulu waktu jemaat ini berada dalam transisi, ya, siapa yang akan menggantikan Pak Paulus, karena Pak Paulus ya diminta untuk jemaat Tuhan di Ambarawa. Kalau saya ingat, karena waktu itu saya ketua daerah, Pak Hosea pernah berkata, Pak, apa saya mampu? Masih ingat, Pak? Saya kan enggak sekolah teologi ya, tapi saya mendorong Pak Hosea, ya, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatu. Dan ternyata sampai hari ini beliau mampu. Amin. Karena mengandalkan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Pikiranku, perasaanku, kehendakku sama seperti yang Tuhan mau. Berpikir tentang Kristus, pelayanan semua hanya untuk meninggikan Kristus. Perasaannya seperti perasaan Kristus, mengasihi, memperhatikan, dan peduli dengan jiwa-jiwa. Kehendaknya mau hidup dalam kesetiaan, kekudusan, dan kasih seperti Kristus lakukan. Bagaimana dengan jemaat Tuhan yang ada? Saya percaya hari ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta Hosea dan Ibu mengajak jemaat Tuhan yang ada dalam situasi yang seperti sekarang ini, di mana banyak orang sedang dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan mungkin kebingungan, bahkan mungkin ada yang putus asa. Sampai kapan situasi yang seperti sekarang ini karena dampak daripada COVID-19 itu di mana-mana, sehingga orang mau datang beribadah saja dilanda dengan ketakutan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Tapi saya percaya kalau kita menghadirkan Sang Natal dalam hidup kita, maka salah satu berita yang Tuhan sampaikan di malam Natal, jangan takut karena Tuhan menyertai. Dan saya percaya jemaat Tuhan disertai oleh Tuhan. Amin. Sebagaimana Tuhan menyertai Bapak Pendeta Hosea dan keluarga, Allah yang sama menyertai kita semua. Oleh sebab itu patutlah kita, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, senantiasa memuliakan Tuhan.
bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita masih bisa berkumpul, bergerak, bernafas, beribadah bersama, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih hadir pada pagi ini, selayaknya lah kita berkata seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena juru selamatku. Bukankah firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira. Jadi kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam Nehemia 8 ayat 11, itu adalah kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan lama, tapi dalam terjemahan yang kita pakai sekarang, sukacita dari Tuhan adalah perlindungan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mungkin secara sadar tidak sadar, kalau kita hidup dalam sukacita Tuhan, berarti kita sedang berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga Allah dimuliakan dalam hidup kita. Ya, Bapak Pendeta Hosea sudah usia 70 tahun. Masih tua saya. Saya 71, Februari 72. Jadi masih tua saya sedikit, tapi sama ya Pak. Ya, masih di dalam pelayanan, masih di dalam ladang Tuhan. Dan kita masih sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Karena anugerah daripada Tuhan. Nah sekarang kita melihat kenapa sih, apa alasannya Maria. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang pertama di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan 33, karena Maria telah menerima atau mendapat kasih karunia dari Allah. Perhatikan, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia menyanyi memuji Tuhan karena dia menerima kasih karunia dari Tuhan. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah sesuatu yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak kita terima. Itu Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan, itu kasih karunia. Sesuatu yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak untuk kita terima. Tuhan berikan kepada kita. Bayangkan ya, kita manusia berdosa. Tapi Tuhan datang. Dia menebus dosa saya dan saudara. Bahkan rela berkorban di atas bukit Kalvari pada kayu palang yang kasar itu. Dia menyerahkan nyawanya. Seharusnya kan kita yang berdosa yang berada di sana, menanggung dosa kita. Tetapi dia datang, dia berikan kasih karunia. Dia mau berkorban untuk kita semua. Dan tatkala kita percaya, kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah Maria, siapa Maria sebetulnya? Dia tinggal di desa. Mungkin orang tuanya pekerjaannya petani, orang kebanyakan bukan orang yang punya latar belakang dari bangsawan, punya pendidikan yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Tidak. Dia manusia biasa, rakyat biasa, orang kebanyakan. Tapi dia menerima kasih karunia daripada Allah. Tuhan memakai hidupnya. Dan Yesus lahir dari kandungan Maria. Sebab itu dikatakan, aku ini berbahagia. Karena dia telah menerima kasih karunia daripada Allah. Dan kita semua diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat,
dan luar biasa, tapi semua karena kasih karunia. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Hanya karena kasih karunia. Kalau hari ini kita semua ada, dan khususnya Bapak Pendeta Hosea bisa merayakan ulang tahun yang ke-70, bisa merayakan pelayanan ke-17 tahun di tempat ini. Ya, 17 tahun. Kebetulan saya yang melantik beliau menjadi gembala sidang di tempat ini. Dan gereja ini sudah 50 tahun, berarti ketika GBI diproklamirkan tanggal 6 Oktober di Sukabumi, di sini juga langsung sama-sama ya berdiri jadi GBI. Dan kalau sampai hari ini ada, semua karena kasih karunia, amin. Bukan karena kita semua hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dulu gedung ini ya kan ngadapnya begini ya. Pak Supri sama Pak Hosea banyak cerita. Ya kami rindu untuk tanah yang di sebelah. Tapi kalau beli mau bangun, bentuk gerejanya bagaimana? Ya panjang sih, lebar-lebar tapi pendek. Lalu saya berkata, Pak, mimbarnya dirubah, enggak seperti dulu di sini. Ya kita melintang ibadahnya seperti ini. Dan luar biasa karena kasih karunia. Dan boleh ada seperti hari ini, luar biasa. Bukan karena kita hebat, tapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kenapa? Roma 11:36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tapi sayangnya banyak orang Kristen berkata, kalau begitu bagiku apa? Kalau semua bagi Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Nah kalau begitu untuk kita apa? Masa semua untuk Tuhan? Karena hal ini banyak orang Kristen anak Tuhan tidak mengalami sukacita di dalam hidupnya, tidak mengalami damai sejahtera seperti Maria. Karena selalu diembel-embeli, buat saya apa? Sudah beri waktu untuk Tuhan, tenaga untuk Tuhan, mungkin harta kita untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Dan sekarang bagiku apa? Maria tidak berkata seperti itu. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena kasih karunia. Ini yang pertama. Ya. Dan yang kedua, di dalam ayat 35. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di sana. Karena Maria telah menerima mandat. Menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa dari Allah, yaitu kuasa Roh yang kudus. Allah telah memberikan kuasa itu kepadanya dan bahkan menaungi dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang dibelenggu, ditawan oleh Roh Kudus, senantiasa ada sukacita di dalam hatinya. Amin. Ada sukacita seperti Maria. Kalau kita ikuti perjalanan hidup Maria, kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan, beban yang dia tanggung pada saat itu. Sebagai seorang perawan, lalu dikatakan mengandung. Kalau tradisi orang Yahudi, kan dirajam pakai batu, amin. Seperti perempuan yang tertangkap basah pada saat itu. Tapi Maria, dia tetap tegar. Kenapa? Dinaungi oleh Roh Kudus. Tidak susah, tidak sedih. Tapi jiwaku memuliakan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, kalau ada Roh Kudus di dalam hati dan hidupnya, akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin.
Walaupun mungkin makannya nasi sama tempe goreng, sama tahu goreng, sama sambal terasi mungkin. Atau sama abon saja, tetap ada sukacita. Amin. Dan menyanyi, jiwaku merindukanmu. Kau Allah yang hidup. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti Maria. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan buat kita sebagai orang percaya. Bahkan dia memberikan penghiburan. Karena dia adalah roh penghibur, roh penolong. Dan dia yang di dalam kita, kuasa Allah di dalam kita lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Amin. Sehingga walaupun kita berada dalam suasana COVID-19, tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Jiwaku tetap memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira di dalam Dia. Yang ketiga, ayat yang ke-48. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ayat 48. Karena Allah telah memperhatikan dan memberkatinya untuk menjadi berkat. Allah telah memperhatikan kerendahan hatinya. Ayat 48 berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguh mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Allah memperhatikan kerendahannya. Seperti saya katakan tadi, dia kan perempuan desa. Orang biasa. Hamba. Kalau kita baca dia, jadilah seperti yang kau katakan. Karena aku ini hamba. Hamba Tuhan. Dan dia berkata, aku akan disebut semua orang berbahagia. Karena Tuhan telah memberkati di dalam hidupnya. Bukan berkat cara jasmani. Tapi sumber segala berkat Sang Natal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lahir dari kandungannya. Dan Yesus menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Siapapun dia, barang siapa kata firman Tuhan. Kalau percaya menerima kehadiran Yesus, mereka akan diberkati oleh Allah. Bukan secara jasmani saja, tapi berkat rohani, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu berkat yang luar biasa yang kita terima dari Dia, Sang Natal, Yesus Juru Selamat. Dia berikan itu kepada saya dan saudara. Makanya Maria mengalami hal ini dan dia tidak tahan. Dengan segenap kehidupannya, dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Pikiranku, perasaanku, kehendakku, semua seperti yang Tuhan mau. Dan aku ingin terus berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2, ya, kita diajarkan untuk berpikir seperti Kristus, memiliki perasaan seperti Kristus, memiliki hati, kehendak, keinginan, kerinduan seperti yang Yesus inginkan. Tuhan, aku bersyukur Natal ini aku masih ada sebagaimana aku ada. Aku mau setia kepadamu Tuhan. Aku mau hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan aku mau tetap menjaga kekudusan hidup sampai aku jumpa dengan kekasih jiwaku nanti pada Natal yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Natal pertama dia datang sebagai juru selamat. Natal yang kedua sebagai hakim yang adil. Yang akan menghakimi semua manusia yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu di dalam menjalani hidup, sebelum kita memasuki tahun yang akan datang, mari kita introspeksi diri kita. Natal merupakan suatu waktu, era dalam hidup kita untuk kita mengevaluasi perjalanan hidup kita selama 1 tahun. Untuk kita menyeberangi tahun yang baru. Oleh sebab itu, kalau mungkin kita mulai melupakan Tuhan, mulai hidup jauh dari Tuhan, dan mulai kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita mulai kendur, tawar, dan luntur.
Mari sebelum kita tinggalkan tahun ini, kita berkata, Tuhan pulihkan aku. Baharui aku Tuhan. Aku rindu seperti Maria. Senantiasa memuliakan Engkau. Meninggikan Engkau. Seperti Bapak Pendeta Hosea, ibu dan keluarga. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir saudara, dalam ayat 49, karena Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Perbuatan besar apa secara manusia? Mustahil, tidak mungkin. Kok bisa hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri? Ya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ya kehamilan itu terjadi karena hubungan suami istri. Dokter pun mengatakan seperti itu. Tapi hal ini terjadi, ya, luar biasa. Perbuatan besar Allah, keajaiban Allah, dan Maria hamil oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memakai Maria. Ini perbuatan besar. Saya dan saudara menjadi percaya kepada Yesus karena perbuatan besar Allah yang kita puja dan kita sembah. Dalam Yesus Kristus, Dia rela berkorban, mati dan bangkit untuk kita, supaya kita diselamatkan. Dan tatkala kita percaya kepadanya, segala dosa kita disucikan, putih seperti salju, kata firman Tuhan. Perbuatan besar Allah. Oleh sebab itu, mari kita jangan sombong, jangan angkuh. Ya, kita merasa hebat. Semua karena Tuhan. Perbuatan besar Allah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, dalam Natal ini kita mau sambut Dia kembali lahir dalam palungan hati kita dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Natal akan menyertai di dalam hidup kita apabila kita berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku menjadi bagian kehidupanku. Selamat Natal dan menyosong tahun baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian. Besar anugerah-Mu Tuhan, refnya saja. Dan kita akan datang di dalam doa. Kalau tidak keberatan, kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Katakan besar Tuhan, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi bagian hidup kami, cermin bagi kami, pedoman hidup kami,
dalam menjalani kehidupan, terutama menjelang kami akan tinggalkan tahun 2020 dan kami akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Mampukan kami memiliki sikap seperti Maria di dalam segala kondisi kehidupan. Kami mau senantiasa memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, karena tidak ada yang sama seperti Engkau, yang rela datang ke dalam dunia. Engkau mengambil rupa seorang hamba, supaya kami semua kembali dipulihkan citra diri kami yang rusak, dan kami beroleh keselamatan yang daripada Engkau. Sukacita dan damai itu akan menjadi bagian hidup kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hosea, ibu dan keluarga. Berkati semua pengurus dan pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau terus pakai bagi kemuliaan Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan terus akan nyata, limpah, dan menyertai jemaat di tempat ini. Semua pelayan Tuhan, Bapak Ibu Gembala, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum saya serahkan, perkenankan saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Pendeta Hosea, sehat selalu, diberkati Tuhan dan makin dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan jemaat Tuhan. Selamat merayakan jubilium. Biar kasih yang semula di awal berdirinya gereja di tempat ini terus berlanjut, bahkan bertambah dan lebih lagi untuk hari-hari akan datang. Tuhan berkati.
Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semangat. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat pagi. Ada sukacita Natal di hari ini? Berapa orang yang bersukacita? Amin. Terima kasih untuk kedatangannya gitu ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk bisa hadir di kebaktian pada pagi hari ini. Memang untuk kebaktian di tahun 2020 berbeda ya, dengan segala protokol kesehatan yang harus dipenuhi, kemudian dengan aturan-aturan yang lebih ketat. Tetapi dengan peraturan yang ada tidak membuat kita menjadi lemah, tidak menjadikan kita ciut begitu ya, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menjadi semakin yakin seperti yang sudah disampaikan dalam firman-Nya oleh Bapak Tommy. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita menjadi lebih yakin dan percaya kepada Tuhan untuk menyongsong tahun depan 2021. Izinkan saya Ketua Panitia mewakili rekan-rekan panitia yang lainnya, Panitia Natal 2020 dan tutup tahun begitu, mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya dan kesempatannya dari Bapak Tommy Lumbuan STH untuk bisa berbagi firman di tempat ini. Kiranya memberkati kita semua. Kemudian terima kasih juga untuk para jemaat, Bapak Ibu donatur juga, terima kasih untuk supportnya, baik material maupun doa-doanya begitu. Dari semua dukungan itu kita bisa mengadakan acara ibadah Natal pada pagi hari ini. Tentunya saya juga mewakili rekan-rekan, kiranya ada yang kurang berkenan begitu ya, mohon maaf. Ada satu dan lain hal yang kiranya kok gini begitu ya, nanti akan diperbaiki oleh tim kami untuk menjadi evaluasi di kepanitiaan yang akan datang. Begitu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Kiranya Tuhan terus beserta kita, kiranya kita semakin yakin dan percaya untuk terus mengikut Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sesuatu yang luar biasa, biarlah ini menjadi motivasi jemaat Tuhan hingga detik ini, saat ini kita ada oleh karena anugerahnya. Jiwa kita mau memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu, saudara yang kekasih, haleluya. Baik, kita akan masuk di acara Jubileum, di mana di acara ini kita akan bersama-sama melihat perjalanan gereja GBI Nias di tempat ini. Berikut saya akan membacakan secara singkat Gereja Bethel Indonesia, mulai dari pembangunan dasawarsa pertama sampai dasawarsa yang kedua. Berawal dari rumah Ibu Sugiyah Surobo di Jalan Nias 1 nomor 3 dan 5, di Jalan Nias 1 nomor 3, yang dibeli oleh Bapak Pendeta Bi Chin Hin pada 20 Januari 1964 dan bergabungnya seorang hamba Tuhan dari Gereja Bethel Tabernakel, yaitu Bapak Pendeta Harun Sigio Wahyu. Tempat ini yang semula sebagai tempat belajar akhirnya berubah menjadi tempat ibadah. Jemaat semakin bertumbuh, yang tadinya berada di Jalan Mataram nomor 569 dipindah dan digabung ke Jalan Nias 1 nomor 3. Sementara penggembalaan jemaat oleh Pendeta Bi Chin Hin telah sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Harun Sigio Wahyu. Akhirnya Bapak Pendeta Harun Sigio Wahyu membentuk panitia pembangunan gereja pada 6 Desember 1967 dengan Ketua Bapak Yahya Sulaiman. Pembangunan dimulai tahun 1968 dan diresmikan pada 14 Desember 1969. Pada tanggal 20 Juli 1970, Bapak Pendeta Harun Sigio Wahyu membentuk Yayasan Alpha Omega untuk memperkuat pemakaian aset gedung gereja. Dan pada tanggal 6 Oktober 1970, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Jakarta, melalui suratnya telah mensahkan Gereja Bethel Indonesia sebagai gereja terdaftar dan bernaung di bawah Sinode Gereja Bethel Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, Gereja Bethel Indonesia berkembang dengan pesat dengan memiliki 3 cabang, di antaranya GBI Karangrejo, GBI Ungaran, dan GBI Tayu, di mana gereja-gereja tersebut sekarang telah berdiri secara otonom sendiri. Pada suatu ketika, terjadilah kekosongan penggembalaan karena Bapak Pendeta Harun Sigio Wahyu menderita sakit. Oleh sebab itu, pelayanan penggembalaan yang dikoordinatori oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut. Pernah masuk Bapak Pendeta Gideon Himawan dari Bandung, tetapi tidak bertahan lama dan akhirnya digantikan oleh Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba dari tahun 1996 sampai dengan 2003. Karena perpindahan Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba ke Ambarawa, tanggal 27 Oktober 2003 dibuatlah surat permohonan pergantian penggembalaan dari Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba ke Bapak Hosea Editiono. Dan pada tanggal 10 Desember 2003 melalui surat keputusan nomor 20/SKEP/BPD/Jateng/DIY/12/2003 tentang peneguhan Gembala Sidang BPD GBI Jateng DIY telah melantik Bapak Pendeta Muda Hosea Editiono sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia di Jalan Nias 1 nomor 3 Semarang. Dan pada tanggal 24 Oktober 2008, BPH Gereja Bethel Indonesia telah melantik Bapak Pendeta Hosea Editiono menjadi pendeta sepenuhnya. Pembangunan dasawarsa kedua dimulai dari kerinduan Bapak Gembala melihat tempat sekolah minggu yang harus meminjam rumah jemaat untuk beribadah.
Dengan perkataan iman beliau menghendaki agar bisa membeli rumah di sebelah. Dan oleh berkat dan anugerah Tuhan, hal tersebut telah terbeli dan terrealisasi pada tanggal 5 September 2005. 2 tahun setelah pembelian rumah sebelah, Bapak Pendeta Hosea Editiono membentuk kembali tim panitia pembangunan dan perluasan Gereja Bethel Indonesia di Jalan Nias 1 nomor 3 dan 5 yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Supriyanto. Peletakan batu pertama tanggal 21 Februari 2010. Tanggal 2 April 2010 dimulai dengan doa bersama. 5 April 2010 dimulai dengan pelaksanaan pembangunan. Dan puji Tuhan, pentabisan dilaksanakan tanggal 19 September 2011. Pembangunan ini memakan dana hampir 1 miliar rupiah. Tapi oleh karena anugerah dan berkat yang luar biasa dari Tuhan, berkat doa para jemaat dan sumbangan dari semuanya, baik itu doa, dana, dan segala sesuatunya, gedung ini boleh berdiri sampai dengan sekarang ini. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Saya undang Bapak Osea untuk maju ke depan, dan Ibu Osea saya undang untuk maju ke depan. Maaf Pak Osea, di bawah aja Bapak Osea. Maaf, Iya. di bawah aja Bapak, di bawah. Oke Bapak. Bapak Ibu saya kasih, kita akan bersama-sama memotong tumpeng sebagai ucapan syukur di jubileum hari ini. Selama 50 tahun ini Tuhan telah memberkati Gereja Bethel Indonesia di Jalan Nias 1 nomor 3 dan 5 ini, sehingga sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan selama 17 tahun Tuhan telah memberkati, menyertai Bapak Pendeta Hosea Editiono, sehingga beliau bisa menggembalakan jemaat dengan luar biasa dengan pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, dengan hormat Bapak Tommy untuk memotongkan tumpeng yang ada. Setelah itu nanti tumpeng yang sudah dipotong diserahkan kepada Bapak Osea. Monggo Bapak Tommy. Pisau, Pak, itu ada sendok Bapak. Iya. Sembari mengiringi pemotongan tumpeng, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jubileum GBI Nias yang ke-50 tahun dan 17 tahun pengembalaan Bapak Hosea Editiono. Puji Tuhan, ke depan semakin maju, gereja Tuhan di tempat ini semakin maju, diberkati diberkati Tuhan. Tuhan. Amin. Jemaat Haleluya. semakin maju di dalam Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Amin. Kristus. Mohon maaf tadi ada sedikit ralat, ternyata dana yang telah dibutuhkan untuk membangun gedung pembangunan gereja adalah sekitar 1,5 miliar rupiah. Ya. Sungguh suatu anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa, berkat doa-doa jemaat semua, dukungan dari jemaat semua, baik itu dana, doa, usaha, segala sesuatunya, itu semua kita bisa berada dan kita bisa menikmati gedung gereja yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita beri tepuk tangan kita beri kembali. aplaus sekali Tuhan lagi. Yesus memberkati untuk pelayanan Bapak Osea serta Ibu Osea. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama kita katakan, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday,
Matias, ada 4 poin yang kita perhatikan. Jubileum 50 tahun gereja ini berdiri. Usia Bapak Osea dengan 70 tahun itu semua anugerah Tuhan. Amin. 17 tahun pelayanan Bapak Osea boleh berlangsung berjalan di tempat ini hingga detik ini. Itu semua pun anugerah Tuhan. Serta 25 Natal perayaan kelahiran Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Pak Osea silakan tim lilin bersama-sama kita akan hitungan yang ketiga. Pak Osea silakan tiup lilin. Bisa enggak Pak Osea pakai tangan Pak Osea? Oke. Oke, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih buat anak menantu dan cucu yang bisa datang. 17 tahun makin maju. Oh, iya. Juga happy birthday, happy anniversary untuk gereja Battle. Dari anak menantu cucu. Selamat ulang tahun buat Papa Hosea yang ke-70. Selamat ulang tahun juga buat Gebenias yang sekarang berusia 50 tahun. Dan untuk pelayanan Papa yang ke-17 tahun, kiranya Tuhan Yesus terus menambah-nambahkan berkat dan jemaat yang terus bertumbuh dan semakin mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biar memberkati senantiasa. Dari keluarga Yusak, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Haleluya. Selamat ulang tahun Pak Osea. Ya, kami sekedar jemaat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 tahun untuk Pak Osea dan 17 tahun penggembalaan. Tetap semangat ya Pak Osea ya, berserta keluarga selalu sehat dalam lindungan dan berkat dari Amin. Tuhan. Puji nama Tuhan. Berikutnya kita akan membagikan sesuatu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Biasanya kalau Natal kita selalu mendapatkan hadiah ya. Dan hadiah yang terbesar adalah kelahiran Tuhan Yesus yang ke dunia, yang mau mengasihi kita, dia mau lahir buat kita, dia memberikan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di masa pandemi ini, tapi kita tetap mempunyai sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tadi telah mendapatkan pembatas Alkitab. Apakah semuanya sudah mendapatkan? Ada yang belum? Sudah semuanya? Bisa minta tolong diambil untuk pembatas Alkitabnya dan diperhatikan di balik dari pembatas Alkitab tersebut ada sebuah lintingan kertas yang diisolasikan dengan warna kuning. Nah, bisa minta tolong dibuka. Nah, di situ ada nomor-nomor yang tercantum. Ya, silakan nomornya diperhatikan. Sudah ketemu semuanya? Sudah dibuka semuanya? Ya, baiklah. Kita pada pagi hari ini memperingati 3 momen, ya, salah satunya Natal, 4 dengan Natal. Nah, kita memiliki angka-angka spesial untuk momen-momen tersebut. Salah satunya adalah angka 17. Kita mulai dari angka yang paling kecil tersebut, yaitu angka 17. Adakah yang memiliki angka 17? Di mana 17 tahun? 17 tahun. Kalau saya Angka melayani. 17. Silakan sampai dapat Ada yang angka mendapatkan 17. angka 17? Hanya Bukan. angka 17. 17, angkanya 17. Ada? 017. 017. Ada? Baik. 050. Oh, 017. Oke, yang Silakan sudah dapat? Dani. Yang sudah dapat silakan maju ke depan. Iya, nanti dengan kasih Kristus Pak Osea memberikannya Pak Osea ya. Yang kedua 050. Jubileum dari Sini aja, GBI. ya. 050. Adakah yang mendapatkan? Oh, ada. Mari Iya, Pak, silakan maju ke 017. depan. Dan yang terakhir 70. 070. Oke. Enggak usah salaman. Oke. Oke. Ada Ibu, mari Ibu, silakan Ibu. Mari Pak Osea. Bu 0 Osea. berapa Ibu? Silakan, Bu Osea. 70. Oh, Udah, Bu. oh iya, sip. Iya. Oh, mari Pak Osea. Udah. Oke. Ini Pak Osea. Tolong Bu Osea. 050 ya. Iya Pak, ya udah, sudah Pak. Udah pegang aja Bapak. Satu lagi Bu Osea. Satu lagi Bu Osea. Oke, puji Tuhan. Sungguh luar biasa.
Kita beri tepuk tangan untuk bagi yang penerima hadiah Door Prize hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Tommy sebagai ucapan terima kasih kami jemaat di tempat ini serta Bapak Ibu Gembala yang ada telah memberikan pelayanan buat kami. Silakan maju Bapak Tommy. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Osea serta Ibu untuk memberikan satu kenangan kepada Bapak Tommy kita. Apa perlu disemprot Bapak? Maaf. Oh iya Bapak, Pak Osea. Ya. Mari Liana. Kita beri tepuk tangan, Tuhan memberkati Bapak Tommy. Terima kasih Pak Tommy atas pelayanannya. Tuhan berkati lebih-lebih lagi. Baik. Selanjutnya ya, kami persilahkan untuk Bapak Pendeta Hosea Edith serta Ibu Osea jangan duduk di belakang dulu. Dengan Ibu Hosea Edith untuk maju ke depan. Kita akan memberikan kenang-kenangan tanda kasih kami kepada Bapak Hosea selama 17 tahun. Pak Hosea sudah mengembalakan kami. Kepada Bapak Dr. Anda Suprianto, kami persilakan untuk maju ke depan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak dan Ibu Pendeta Hosea Edith. Ya, silakan maju Bapak Ibu Osea. Baik. Perlu semprot Bapak Supri? Maaf. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Osea serta Ibu Osea di dalam pelayanannya buat kami jemaat di tempat ini. Semakin maju dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di penghujung pelayanan ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama mengakhiri semuanya ini dengan kasih Kristus. Saya undang Bapak Osea memberikan satu pengumuman dan tutup doa. Di dalam doa, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita sudah akhiri ibadah Natal pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Pendeta Tommy Lombuan yang sudah memberikan firman Tuhan buat kita, berkat buat kita lewat firman-Nya. Dan Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan. M ketiga, menjaga jarak. Jadi kalau pulang nanti jaga jarak, ya, hindari kerumunan, tetap jaga jarak. Dan minggu depan, hari Minggu terakhir di tahun 2020, masih ada kebaktian sekali lagi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta PDP Lukman Wijaya. Dan minggu pertama ada perjamuan kudus serta pembagian kapsul rohani. Itu yang dapat kita sampaikan. Kita akan berdiri sekali lagi. Bapak Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang teramat baik buat kami, sehingga Tuhan Yesus lewat acara Natal yang kami lewati saat ini, kami sungguh diberkati Bapa. Hati kami bersukacita. Tidak ada yang lebih membuat kami bersukacita selain Allah yang telah hadir di tengah-tengah umat-Nya lewat Natal. Dan pujian nyanyian Maria menjadi bagian kami pagi ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Lombuan dalam pelayanannya di usia yang juga sudah 70 lebih, tetapi Engkau masih berkenan memakai beliau. Kami percaya Tuhan terus pakai beliau menjadi berkat dan diberkati jemaatnya baik di GPI Anugerah maupun Pekondian Dalam, semua diberkati Tuhan. Bapak terima kasih karunia-Mu tetap menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami tetap berdoa bersyafaat, tidak ada yang terpapar virus corona dari jemaat Tuhan yang hadir. Sebab tangan Allah yang berkuasa memproteksi kami. Dan kami pulang dalam damai sejahtera. Dan kami tahu Tuhan kasih setia-Mu memberkati, sehingga di tahun 2021 kami semakin diberkati di dalam Tuhan. Dan pada saatnya virus corona
akan dimusnahkan dari seluruh muka bumi sampai Engkau datang kembali. Kita tetap berdiri, nanti Bapak Pendeta Tommy Lombuan akan menutup dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, perkenankan kita akan berdoa secara khusus untuk Pak Hosea dan Ibu akan keluarga. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami mau membawa hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea Editiono dan Ibu, bahkan seluruh keluarga yang Tuhan sudah percayakan dalam penggembalaan di tempat ini, yang boleh dapat merayakan ulang tahun ke-17 dalam pelayanan di sini, juga ulang tahun ke-70 dalam usianya. Kami tahu semua di dalam kontrolnya Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan terus Engkau akan memberkati hamba-Mu ini. Turunkan berkat dan anugerah-Mu, terutama kekuatan dan kesehatan, hikmat secara khusus dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, bahkan urapan Tuhan senantiasa menyertai dalam pelayanan, sehingga boleh jadi berkat bagi banyak orang, semakin dipakai Tuhan cara luar biasa, dan nama Engkau dipuji dan dimuliakan. Sebab itu kami serahkan hamba-Mu hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam semua rencana-Mu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu, dimanapun kami pergi dan berada, kami selalu dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Sebab itu, terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah, serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya, mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin.